Counseling. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Isam Sidik sebagai presenter, kemudian terdapat Alza Zaratul sebagai konselor, kemudian ada Fadila Zalfa sebagai klien, dan terakhir ada Aimah Radianti sebagai asisten konselor. Pada simulasi kali ini, kami akan menggunakan pendekatan Person-Centered Counseling yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Pendekatan Person-Centered Counseling ini merupakan pendekatan yang berfokus pada klien, di mana pendekatan ini berpandangan bahwa individu itu memiliki kemampuan untuk memahami dirinya sendiri dan bisa untuk menemukan solusi apabila berada dalam lingkungan yang aman, suportif, dan tidak menghakimi. Dalam pendekatan ini, konselor tidak berperan secara langsung sebagai pemberi solusi, namun sebagai fasilitator untuk membantu klien mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan pengalaman yang dimilikinya. Terdapat 3 prinsip utama dalam pendekatan ini. Yang pertama ada empati, yang kedua ada unconditional positive regard, dan yang ketiga ada keaslian. Melalui prinsip-prinsip ini, diharapkan klien mampu mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya sendiri. Kasus yang kami angkat dalam simulasi kali ini adalah people pleasing. People pleasing merupakan kecenderungan seseorang yang lebih mengutamakan kesenangan orang lain dan kebutuhan orang lain dibanding dengan kebutuhan dirinya sendiri. Klien dalam kasus ini bernama Rani, mahasiswa semester 4 yang aktif di bidang akademik maupun non-akademik. Rani sering menerima permintaan bantuan dari teman-temannya, meskipun Rani memiliki banyak tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Ia takut untuk menolak permintaan bantuan dari teman-temannya. Ia takut karena akan dikucilkan, takut tidak peduli dengan temannya, serta khawatir apabila jika ia menolak permintaan tersebut, ia akan kehilangan hubungan sosial. Akibatnya, klien sering mengalami kelelahan dan kesulitan untuk mengatur waktu, serta stres karena kebutuhannya sering terabaikan. Berdasarkan kondisi tersebut, kami melakukan konseling menggunakan pendekatan Person-Centered Counseling untuk membantu klien memahami perasaan dan pengalamannya secara lebih mendalam. Baik, silakan duduk, Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Gila. Oke, Mbak Rani, selamat siang. Ya, Kak. Perkenalkan, di sini nama saya Elza dan di sini ada asisten konselor saya, Aima. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Terima kasih sudah bersedia pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa sesi konselor hari ini, sesi konseling hari ini adalah ruang yang aman untuk berbagi cerita dan perasaan. Saya akan berusaha mendengarkan cerita kamu tanpa menghakimi dan kamu boleh bercerita sesuai dengan kenyamanan kamu. Baik, Kak. Kalau boleh tahu nih, apa akhir-akhir ini yang bikin kamu ngerasa capek atau mungkin kamu mau sharing cerita sama saya? Saya ngerasa hari ini capek karena banyak tugas kuliah, organisasi, kepanitiaan, dan juga saya ngerasa capek karena teman-teman banyak yang minta bantuan ke saya. Wah, lumayan sibuk ya akhir-akhir ini. Kalau boleh tahu semester berapa? Semester 4. Oh, pantesan ya. Mungkin tambah semester tambah padat kegiatannya. Boleh diceritakan lebih lanjut tentang kewalahan kamu yang tadi aku notice kamu banyak dimintain bantuan ya. Kalau boleh tahu itu gimana? Saya sering diminta bantu sama temen kayak dari tugas kuliah, terus atau enggak acara organisasi, dan juga saya sering diminta
bagaimana respon kamu ketika mereka meminta bantuan itu? Saya selalu iyakan permintaan mereka. Meskipun sebenarnya di hati kamu sedang sibuk atau di hati kamu nggak pengen gitu. Iya. Wah, terus hal apa yang membuat kamu itu mengiyakan? Karena saya takut mereka kecewa dan merasa nggak peduli gitu saya sama mereka. Oh gitu ya, jadi ada kekhawatiran bahwa jika kamu menolak, terus orang lain akan merasa kecewa gitu ya? Iya, saya takut dia nggak peduli sama mereka. Oh gitu, berarti sepertinya penerimaan itu penting ya buat kamu? Iya. Terus ketika kamu merasa diterima dan disukai oleh orang lain, apa yang biasanya kamu rasakan? Saya merasa senang dan saya merasa dihargai sama mereka. Terus ketika membayangkan ada orang yang kecewa atau tidak menyukaimu, respon kamu kayak gimana? Saya merasa cemas dan gak nyaman. Oh gitu, jadi seolah penolakan dari orang lain itu terasa cukup menyakitkan ya buat kamu? Iya, cukup menyakitkan rasanya. Dari beberapa jawaban kamu, saya penasaran apakah ada pengalaman tertentu di masa lalu yang membuat perasaan kamu takut ditolak itu begitu kuat? Mungkin ada, Kak. Mungkin jika kamu nyaman buat cerita sekarang dengan saya, boleh saya mendengarkannya? Jadi waktu SMA itu kan saya punya teman dekat. Nah, tapi waktu itu teman saya tuh meminta bantuan kepada saya, tapi saya nolak ajakan dia karena saya ada acara keluarga. Nah dari situ teman saya itu marah dan kecewa pada saya. Jadi saat itu saya ngerasa saya sulit untuk menolak orang lain karena takut dikecewakan sama Oh begitu ya, berarti setelah kejadian itu jadi kamu trauma untuknya. Iya, saya sedih sekali waktu itu. Terus apa yang paling kamu ingat dari pengalaman kamu tersebut? Saya merasa bersalah dan saya merasa mungkin semuanya terjadi karena saya nolak. Terus berarti jadi ada bagian dari diri kamu yang menghubungkan penolakan dengan kehilangan hubungan yang penting. Iya, Pak. Ketika mengingat pengalaman itu sekarang, apa yang kamu rasakan? Saya masih merasa sedih sih sebenarnya. Oh gitu ya, saya bisa memahami kenapa kamu merasa pengalaman itu terasa berat bagi kamu. Iya, sejak saat itu saya jadi lebih sulit untuk menolak ajakan orang lain. Oh gitu ya, jadi ketika seolah-olah mengatakan tidak itu menjadi sesuatu yang menakutkan ya bagi kamu, karena kamu tidak ingin kehilangan orang lagi gitu ya. Iya, benar sekali. Bagaimana pengaruh kondisi ini terhadap kehidupanmu saat ini? Tugas saya sering ketunda karena lebih dulu membantu orang lain. Oh gitu, jadi kamu lebih sering mentingin orang lain ya daripada diri kamu sendiri. Iya. Terus bagaimana dengan waktu untuk diri kamu sendiri? Hampir nggak ada sih, Kak. Apa yang kamu rasakan ketika kebutuhanmu sendiri sering tertunda? Capek, kadang kesel juga. Kesel kepada siapa? Kadang ke orang lain, kadang ke diri sendiri.
Tetapi perasaan itu sering dipendam. Iya. Sepertinya banyak ya beban yang selama ini kamu simpan sendiri. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi emosi kamu akhir-akhir ini? Saya lebih gampang stres, kadang juga nangis sendiri, kadang merasa terlalu banyak yang harus saya lakukan. Nah, dari mendengar ceritamu tadi, saya menangkap bahwa kamu sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Tapi di saat yang sama, kebutuhan kamu sendiri sering terabaikan, gitu. Iya, saya baru menyadari itu. Baik, setelah kamu menceritakan semua ini, apa yang paling kamu sadari tentang dirimu? Saya sadar kalau selama ini saya terlalu takut untuk takut dikecewakan oleh orang lain. Gitu. Terus bagaimana? Maaf. Apa makna kesadaran itu bagi kamu? Saya jadi ngerti kenapa saya sering lelah. Baik. Terus apa lagi yang kamu sadari? Saya lebih sering memikirkan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri. Lalu bagaimana perasaanmu ketika menyadari hal tersebut? Sedih, tapi juga lega karena akhirnya saya bisa memahami diri sendiri. Jadi seolah-olah ada bagian dari dirimu yang selama ini bukan benar-benar didengarkan gitu ya? Ya, Kak. Lalu menurutmu, apakah memperhatikan kebutuhan diri sendiri berarti menjadi orang yang egois? Kalau dipikir-pikir, enggak juga sih, Kak. Apa yang membuat kamu berpikir demikian? Karena saya tetap bisa peduli kepada orang lain tanpa harus mengorbankan diri saya terus-menerus. Jadi mungkin ada cara untuk tetap peduli kepada orang lain sekaligus menghargai diri kamu sendiri. Ya, saya rasa begitu. Baik, setelah sesi hari ini, apa yang ingin kamu lakukan untuk dirimu sendiri? Saya ingin mulai mempertimbangkan kondisi saya sebelum menerima permintaan atau ajakan orang lain. Baik. Saya juga ingin belajar mengatakan tidak dengan cara yang sopan ketika memang saya nggak sanggup untuk menerimanya. Bagaimana perasaanmu setelah bercerita pada hari ini? Lebih lega dan lebih memahami diri saya sendiri. Baik, terima kasih ya sudah mau terbuka dan berbagi cerita mengenai pengalamanmu hari ini. Saya menghargai keberanian kamu untuk menceritakan hal-hal yang cukup bermakna bagi diri kamu. Terima kasih juga, Kak. Aku mau bilang sesuatu ke kamu. Kamu udah ngelakuin hal yang gak semua orang berani lakuin. Datang ke sini, cerita, dan jujur sama diri kamu sendiri. Dan ini tuh bukan hal yang kecil ya. Ini merupakan keberanian yang besar. Semoga kedepannya kamu makin bisa kenal ke diri kamu sendiri. Bukan versi kamu yang gak enakan dan harus selalu bahagia, tapi versi kamu yang beneran, yang punya pilihan dan yang punya suara. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama, jadi diri kamu baik-baik ya. Ya, Kak, sekali lagi terima kasih banyak ya. Saya izin pamit ya, Kak. Baik, silakan. Mari saya antar.
Berdasarkan hasil observasi selama proses konseling berlangsung, klien menunjukkan kecenderungan people pleasing yang ditandai dengan kesulitan menolak permintaan orang lain karena adanya ketakutan akan penolakan sosial dan keinginan untuk mempertahankan penerimaan dari lingkungan sekitarnya. Selama sesi konseling berlangsung, klien mampu mengidentifikasi perasaan lelah, tertekan, dan bersalah yang selama ini dialaminya ketika lebih mengutamakan kebutuhan orang lain dibandingkan dengan kebutuhan dirinya sendiri. Selain itu, klien juga mulai menyadari adanya hubungan antara pengalaman masa lalu dengan perilaku people pleasing yang ditunjukkan saat ini. Melalui proses eksplorasi yang dilakukan, klien memperoleh pemahaman bahwa kebutuhan dirinya juga penting untuk diperhatikan dan bahwa menjaga diri sendiri tidak berarti menjadi pribadi yang egois. Klien menunjukkan kesiapan untuk mulai mempertimbangkan kondisi dirinya sebelum menerima permintaan dari orang lain, serta mulai belajar menerapkan batasan yang lebih sehat dalam hubungan sosialnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan person-centered counseling ini membantu klien untuk memahami perasaan dan pengalamannya dan mendapatkan pemahaman baru mengenai dirinya sendiri. Dalam proses ini juga, konselor sebagai fasilitator untuk memberikan ruang yang aman bagi klien dan memberikan rasa empati serta penerimaan untuk memahami klien, memahami dirinya. Demikian simulasi konseling yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.